Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kita sama-sama hadir di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita dan seluruh aktivitas kita pada hari ini dapat dijaga dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Sesuai apa yang disampaikan tadi, bahwa sholat itu adalah tiang agama. Ya. Tiang agama. Seandainya masjid ini tidak ada tiang-tiangnya untuk kemudian kita langsung bikin atap, saya kira yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, pertanyaan saya sendiri, tujuan saya Pak, bagaimana kalau orang itu berpuasa tapi dia tidak sholat? Apakah dia dapat pahala puasa? Kalau kita kaitkan dengan tadi itu sholat. Betul. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Karena itu yang ditanyakan rukun Islam. Rukun Islam itu semuanya berkaitan dilakukan. Kecuali haji memang ya mampu. Kalau tidak mampu jangan bilang-bilang. Tapi insya Allah lah, siapa tahu dari langit tiba-tiba atau ada yang memberikan rezeki kita naik. Saya begitu, saya naik haji saya ya doa, naik umrah doa. Jadi kita kembali pertanyaannya, bagaimana orang itu karena dia gambarkan sholat itu adalah tiang. Kalau tiangnya ini tidak dilakukan, maka hubungan di jendela pintu, kalau tidak ada pilihan ini atau di pojok tidak akan itu kuat. Biasanya juga halnya, bagaimana seseorang tidak melakukan sholat, tapi dia puasa, itu tidak diterima sholatnya. Jadi sholat ini yang penting. Jangan nanti mau Ramadan rame-rame sholat di masjid, kemudian puasa. Itu tidak diterima, sebaliknya tidak diterima puasa. Di dalam itu kan berentetan ada mengeluarkan zakat. Ya. Seseorang seperti ini sudah berpuasa, sudah melakukan salat, ya. Kemudian berpuasa. Tadi malam saya sudah katakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan dan keikhlasan dan mengharapkan ridha Allah, pasti diampuni dosanya 1 tahun lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini baru puasa. Pada siang hari, pada malam harinya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan dengan penuh dengan keimanan dan ikhlasan dan mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini dimaksudkan bahwa kalau kita ini dalam puasa, kan kita itu sebelum tadi kan kita sholat isya dulu. Ini banyak orang yang berdengar atau keliru. Setelah kita sholat isya, kan ada sholat sunat ba'diyah setelah isya. Itu diteruskan dulu. Jangan langsung setelah isya langsung kita tarbi. Berarti dia lebih utamakan sholat tarbi daripada sholat wajib.
Karena sholat wajib itu ada dua ya, maksudnya ada sunat qabli, ada ba'diyah. Ini untuk menguatkan sholat fardu kita. Kalau sudah kita laksanakan sudah kuat, jangan sampai masih banyak yang dipikir. Ya namanya manusia ya, itu relatif. Kita harus selesaikan dulu ini sholat sunat ba'diyah. Artinya setelah sholat isya harus sholat sunat ba'diyah. Maka titik selesai. Setelah itu kita hidupkan sholat fardu. Sholat fardu sebagaimana dikatakan tadi malam itu 8 rakaat. Ada hadis boleh 1 kali salam, boleh 2 rakaat. Ya terserah dari kita. Kalau saya melihat situasi, misalnya kalau sementara dinas, bagaimana yang disepakati oleh dinas? Apakah 1 kali salam atau 2 atau 4 kali salam? Karena mereka orang sibuk. Sama juga saya kalau cakap 4. Setelah itu kita bimbing 3 kali. 3 anak titik itu kan ganti. Gimana mau dipisah-pisah ada 2? Ada 1. 3 itu 1 kali salam. Itu namanya titik. Jadi kalau kita sudah bimbing berjamaah karena ada orang pulang, tanya nanti di rumah baru melakukan. Ini pahalanya kurang. Saya katakan kalau kita berjamaah, sholat tarbinya banyak pahalanya, sholat witirnya banyak, 27 dibanding sholat sendiri. Maka lengkaplah. Lalu kita bangun malam, kita wudu, kita mandi pada malam hari, kita sholat sunat wudu. Kalau bisa, ini saya tidak harus. Kalau bisa, kenapa kita sholat wudu? Itu Bilal yang terbangun mulutnya itu hitam giginya, putih giginya yang hitam, dia kedengaran dalam